berdua, Icul dan Bila. ya, jadi di sini kita akan bakal bahas hal-hal yang sering bikin overthinking, terutama tuh cewek-cewek tuh bakal overthinking banget nih kayak beginian. Apa sih yang bakal kita bahas? Overthinkingnya pas apa sih kak? Pas pegang HP. Nah, Biasanya itu permasalahan-permasalahan di komunikasi lewat WhatsApp. Ya, masalahnya masalah chat. centang biru, biasanya tuh masalah di matiin centang biru, dry text, balas chat lama, tuh udah pokoknya udah dalam banget lah permasalahan itu tuh. Ya, jadi jangan baper dulu, dengerin sampai habis. Podcast kita. Ya, kali ini kita ketemu dengan bintang tamu yang teristimewa. Siapa tuh, Will? Siapa ya? Kira-kira kalian penasaran gak sih sama bintang tamu kita hari ini? Ya, jadi di pagi hari yang cerah ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu saudara Sahal. Ya. Saudara Sahal, silakan masuk ke studio. Bisa ya kak? Ya, silakan. Ya, boleh perkenalan nih dengan bintang tamu terkece kita. Boleh Kak? Silakan. Oke teman-teman, kenalin nama gue Sahal Mahfud, biasa dipanggil Mahfud. Di sini gue tiba-tiba diundang nih sama dua orang ini nih, nggak tahu sama ngapain. Tapi katanya sih mau ngobrol-ngobrol tentang komunikasi. Ya, jadi di sini tuh kita mau nanya nih ke Kakak pendapat-pendapat tentang komunikasi-komunikasi anak-anak sekarang nih, Gen Z lah kalau bisa dibilang. Nih kan sekarang lagi tren banget ya kalau misalnya centang biru di WA nih, centang biru di WA tuh sering banget tuh dimatiin. Kenapa sih Kak pendapat tentang Kakak nih kalau WA centang birunya nggak dinyalain itu apa Kak? Kalau menurut gue pribadi ya, biasanya nih antara orangnya privasi banget sama orangnya sombong. Jadi contohnya misalkan dia tuh maunya dia ngechat tapi dia mau orang ngechat tapi dia nggak mau dilihat orang dia apa enggak. Jadi gue boleh sebentar aja, tapi dia nggak ketahuan kalau dia nggak lihat gitu. Antara orang tersebut emang sibuk atau emang orang tersebut itu sombong gitu. Tapi bisa juga nggak sih Kak kalau itu masuk ke privasi, bisa atau nggak? Privasi bisa, karena orangnya mungkin pemalu ya, kan banyak orang, nggak semua orang itu ekstrovert kayak kayak siapa ya, pokoknya ekstrovert. Ada juga orang yang introvert gitu, makanya mereka mematikan centang biru mereka gitu. Tapi sebenarnya yang matiin centang biru tuh nggak cuma introvert ekstrovert kan ya, ada juga yang ini kan kak, yang apa, kalau misalnya dia nih lagi ada masalah terus kayak ngerasa dirinya tuh kayak lagi nggak mau ketemu orang-orang apa. Biasanya tuh itu di problem-problem cinta Ah, nggak ya, sih? ya. Gengsi banget. Nggak bisa. Izin. Jujur kalau saya pribadi nggak tahu ya kalau masalah cinta-cintaan, belum pernah sih saya kayak gitu, kayak nemu orang yang mati centang biru karena lagi nggak enak di masalah apa, percintaan. Iya, mungkin emang dia emang lagi apa, menjauh dari kerumunan, ada menjauh dari orang ya. Next question bisa disampaikan dengan Bila. Nah, selain ini kak, selain apa, misalkan kayak centang biru dimatiin, ada juga yang kalau misalnya kita nih ngechat terus dia tuh kayak dry text gitu loh kak, disingkat-singkat gitu. Oh, jadi kayak misalkan kita udah cerita terus cuma jawab oh oke, gitu doang ya. Stay tuned. Kadang-kadang kan kayak bikin males gitu kan. Iya benar-benar. Tapi emang kayak gitu emang ngeselin sih ya, kita udah effort tulis berparagraf dia cuma jawab oke, gitu ya. Benar Gak banget. respect Gak respect ya kan? soalnya. Izin. Gak respect benar-benar. Tapi biasanya gitu, ini nggak sih, orangnya tuh misalkan lagi di jalan gitu, ya kan? Oh iya. Kak Nabila lagi ngechat cowok Kak Nabila nih, ngechat cerita tadi habis nonton Avatar 3 jam, sampingnya ada orang ngerokok. Nah itu terus ternyata cowoknya Kak Nabila ini lagi di jalan. Kak Nabila nggak tahu, jadi cowok Kak Nabila lagi ini cuma jawab oke, gitu. Kepikiran nggak sih kayak gitu? Iya, orang-orang kayak suka overthinking gitu loh kitanya, ya kan ya. Berarti masalah di kitanya apa di dianya nih, kalau dry text?
Seharusnya lebih ke komunikasi nggak sih? Kalau misalnya tadi di jalan, berarti harus ada penjelasan setelah itu kenapa dry text gitu. Berarti harus yang diperbaiki itu dari komunikasinya juga. Oh berarti bahkan kayak tadi contoh kasus kamu bilang, berarti ntar pas nyampe rumah kita yang ngomong, kan? Cowoknya karena bilang ngomong, tadi maaf ya tadi aku habis di jalan jadi gitu. Iya. Tapi kalau penampilannya keburu ngamuk gimana? Ya. Aku nggak percaya. Ya harusnya Nabila juga kalau mau ngomong harus ada apa ya alasannya kuat dulu dong. Masa cuma gara-gara dry text sebentar. Kalau nggak tanya dulu kenapa sih kok lu jawabnya dry text banget sedangkan lu Enggak. cerita panjang lebar. Kan nanti ini saya kan apa posting aja positive thinking gitu loh. Oh, tipikal yang posting loh. Iya, Nabila positive ini. thinking. Ya. Kita yang mau jadi cowoknya Nabila, nggak apa-apa. Bener promosi. Susah sih sebenarnya kalau positive thinking gitu susah. Jujur. Terus Terus selain dry text kayak apa? Telat balas chat. Kalau misalnya orang telat balas chat, kenapa dianggapnya sombong? Kan kita punya alasan sendiri balas chat telat tuh. Kenapa? ya kayak mungkin dia lagi sibuk mungkin. Kayak misalkan cewek-cewek kan kadang kalau mau apa namanya, kalau mau curhat pasti kadang nggak ngeliat waktu ya. Siapa tahu cowoknya lagi kerja, cowoknya lagi nyapu di GBK, nggak ada yang tahu. Aduh. Nah itu makanya kadang kita sebagai cowok tuh telat balas. Kadang balasnya tuh kalau nggak rada sorean, rada malaman karena kita punya kesibukan gitu. Jadi harus lebih ke kitanya yang ngerti nggak sih? Betul, kita sama-sama ngertiin karena ya kan namanya juga komunikasi jarak jauh ya. Kecuali kadang memang VC baru Misalkan dampak dari semua tadi. ya dampak dari centang biru dimatiin, dampak dari dry text, dampak dari apa teh namanya telat balas, itu tuh dampaknya apa sih kak? Dampaknya tuh bisa jadi merusak pertemanan ya. Kalau misalkan orangnya nih overthinking, balik lagi tadi katakan Nabila sama Kajol, kalau orangnya overthinking, nah itu bisa jadi merusak pertemanan, merusak cinta ya kan, hubungan. Nah, selain dampak, ada juga kak solusi dari semuanya tuh apa sih kak? Solusinya tuh? Berarti solusinya tuh ya kita jangan sampai apa namanya overthinking pertama, kedua saling mengerti lah karena kita tuh nggak tatap muka, kita jauh-jauhan gitu, nggak semua kita aja. Kayak misalkan contoh Kak Icul nih, ntar misalkan punya cowok, nah Bukan udah punya kak? udah punya. Iya. Aduh. Mohon maaf tolong di ini ya, jangan dibuka di sini gitu kan. Izin. Jadi contoh tadi Kak Icul, misalkan Kak Icul punya cowok, bener ya? Iya, punya beneran. Terus dia pengen dia iseng bahkan jam 1 malam cuma aku tadi gini. Gini curhatnya kayak misalkan kayak Bub aku lagi gini tau gitu. Terus ternyata si cowoknya ini tuh cuma oh gitu. Nah itu Kak Iculnya tuh harus ini kenapa ya? Responnya kurang gitu ya cowoknya. Kak Icul tuh harus kayak jangan langsung ini dia udah gak sayang, ini dia kurang ajar, ini dia emang harus dibunuh, jangan gitu. Kenapa kayak ngejebak gitu ya? Jangan gitu Kak Icul. Jadi Kak Icul tuh harus paling dia masih tidur, mungkin dia lagi tahajud jam segini. Oh, jadi kayak lebih ke pemikiran kitanya juga harus diperbaiki nggak sih? Harus apa? Positif thinking. Benar Jangan banget. sampai apa NCT ya. Ya, NCT. Cemas gitu loh. Gitu. Oke guys, jadi udah puas belum nih dengan podcast kita bersama apa sih bintang tamu kita yang teristimewa kali ini? Pasti puas banget kan sama jawaban-jawaban yang terwah banget deh pokoknya. Apa masih ada yang belum terjawab? Apa masih ada yang kayak gue tuh sebenarnya masih Ngeganjel gitu bisa ya, nanti bisa kembali lagi di podcast kita. Oke, itu aja buat hari ini. Ingat ya, gak usah dipikirin pasti